Halo teman-teman, perkenalkan saya Reski. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe strategi pada manajemen strategi perusahaan dan pengaplikasiannya, yang di video kali ini akan saya ambil contohnya, yaitu gerai bisnis yang saat ini sedang sangat populer di pasarannya di Indonesia, yaitu Kopi Kenangan. Siapa sih yang nggak tahu Kopi Kenangan? Bisnis yang menyajikan konsep minuman racikan kopi susu ini bisa dibilang sangat sukses untuk memenangkan pemasarannya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya ada banyak ya bisnis yang mengusung konsep kopi susu, tetapi yang paling populer, gerainya itu tersebar di seluruh Indonesia, itu adalah Kopi Kenangan. Kira-kira apa sih strategi bisnis dari Kopi Kenangan hingga dia bisa mencapai kesuksesannya saat ini? Baiklah, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu big concept dari manajemen strategi. Strategy management is the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable organization to achieve its objectives. Yaitu dengan kata lain, manajemen strategi merupakan formulasi, implementasi, dan evaluasi decision perusahaan untuk memampukan organisasi mencapai tujuannya. Jadi ada 3 aktivitas utama dari manajemen strategi ini, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Lalu dalam pengaplikasian strategi tadi, manajemen dapat mengambil beberapa tipe-tipe strategi seperti forward integration, backward integration, horizontal integration, market penetration, market development, product development, related diversification, unrelated diversification, retrenchment, divestiture, liquidation. Kemudian ada juga yang namanya Porter's 5 Generic Strategies. Oke, baiklah. Kita kembali lagi ke Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini merupakan gerai yang menguasai coffee chain di Indonesia. Dengan total gerai saat ini yang hampir mencapai 600 yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow, banyak banget ya, 600. Belum lagi Kopi Kenangan itu sukses mendapat suntikan dana dari orang-orang terkenal seperti rapper Jay-Z, petenis Serena Williams, ada juga dari pemain basketball Caris LeVert, kemudian ada dari CEO dan co-founder Sweetgreen yaitu Jonathan Neiman. Selain itu juga dari co-founder Facebook, Eduardo Severin, yang katanya juga menduduki jabatan sebagai Board of Directors. Apakah rahasia di balik kesuksesan bisnis ini? Edward Tirtanata selaku CEO dan co-founder dari Kopi Kenangan membeberkan beberapa strategi yang diambil sejak awal dia mendirikan usaha kopi susu ini hingga saat ini dia bisa bertahan dan unggul di kompetisi pasar kopi susu di Indonesia. Nah, yang pertama itu dia merasa dia memiliki competitive advantage yang membuat dia bisa bertahan dan unggul di pasaran kopi. Strategi yang digunakan ialah differentiation strategy. Type 3 pada Porter's 5 Generic Strategy. Type 3 ini adalah strategi yang dimana sasarannya adalah untuk perusahaan memproduksi barang-barang yang dibilang unik dan memiliki karakteristik tersendiri bagi konsumen sasarannya. Nah, Edward menyampaikan bahwa sejak didirikan dari awal, target pasarannya adalah pecinta kopi, di mana pada saat itu sebenarnya sudah banyak kopi yang telah memiliki nama baik dan memiliki pelanggan tetap, yaitu seperti Starbucks, Jeko, Excelso, dan Coffee Bean. Namun, kopi-kopi ini tuh terbilang mahal ya, paling murah 35.000 secangkir. Edward menyampaikan bahwa sejak didirikan dari awal, target pasarannya adalah pecinta kopi, di mana dari kalangan pecinta kopi ini ada 2 kelas, yaitu kelas yang pertama di mana mereka menikmati kopi-kopi yang harganya secangkir itu di bawah 10.000, bahkan mungkin 1.000-2.000. Ada kopi yang mahal. Nah, si Edward ini menganggap ada gap antara range yang pecinta kopi yang harganya di bawah 10.000 dan kopi yang harganya 35.000 ke atas. Dari ceruk ini dia melihat ada celah untuk diciptakan sebagai pangsa pasarnya, dan dia menciptakan sebuah racikan kopi susu dengan harga menengah, yaitu 18.000 yang masih terjangkau. Namun kualitasnya tidak kalah dengan kualitas di coffee shop, karena Kopi Kenangan ini sendiri menggunakan freshly ground coffee, dan ada grinder dan juga ada mesin espresso. Banyak konsumen yang langsung tertarik dengan konsep kopi susu, terutama kopi susu ini juga sebenarnya racikan asli dari Indonesia. Edward bisa menjadikan sebuah kopi susu ini menjadi
tren pada kalangan milenial. Sebenarnya pecinta kopi itu yang dikejar bukan tempat duduknya, sebenarnya yang dikejar adalah minumannya. Ternyata kopi kenangan ini langsung menarik perhatian para konsumen yang menjadi pangsa pasar dari Edward. Edward juga mempertahankan kualitas rasa dengan mengadakan pelatihan barista untuk barista-barista kopi kenangan yang tersebar di seluruh Indonesia agar ada quality control untuk produk konsistensi. Rasanya akan tetap sama di seluruh Indonesia. Standar bahan baku yang digunakan tidak boleh diubah. Yang kedua, market penetration, yaitu strategi di mana perusahaan memperluas pangsa pasarnya. Tadi juga sudah saya informasikan kalau totalnya itu udah hampir 600 gerai dibandingkan dengan gerai-gerai kopi susu lainnya. Mereka juga mengusung konsep one store a day. Dengan konsep ini mereka unggul dibanding retail kopi yang lain dan semakin menyaingi kompetitor-kompetitor yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah strategi market development, yaitu pengembangan pasar sampai ke luar negeri. Setelah sukses di Indonesia, mereka pun berencana ekspansi ke luar negeri dengan membuka gerai di beberapa negara yang untuk saat ini masih di wilayah regional Asia Tenggara. Dengan target penetrasi pasar sampai ke luar negeri, Edward ini ingin membawa komoditas kopi Indonesia, kopi lokal Indonesia dengan biji kopi asli dari Indonesia dan gula aren asli dari Indonesia ke luar negeri. Pastinya sangat menarik bukan? Apalagi di luar negeri harga kopi itu pasti dibanderol seperti harga di coffee shop. Dengan harga 18.000 kalau di rupiah, mereka bisa mendapatkan secangkir kopi freshly ground coffee, menyampaikan bahwa moto yang akan dibawa olehnya dalam rangka penetrasi pasar ke luar negeri ini adalah to export Indonesian commodity as a brand. Nah, itu dia tadi tipe-tipe strategi yang dijalankan oleh Kopi Kenangan hingga dia berada di posisi yang sekarang ini. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ingin memulai suatu bisnis. Strategi-strategi apa sih yang direncanakan akan dilakukan agar bisnis yang ingin dijalankan tadi bisa berjalan dengan sukses. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.